Bab 2956. Fitnah. Keuntungan. Perkataan Liliana membuat Mile paham bahwa kekuatan lokal dan aturan hukum yang mewakili Tuan Pena Kebenaran Agung telah berkolusi satu sama lain dan kedua belah pihak memiliki kepentingan. Justru karena itulah aturan hukum yang ada di hadapannya ini begitu resisten terhadap dirinya. Mile melihat Pena Kebenaran Agung dan berkata, "Apa kamu perlu melaporkan hal kepada majikanmu?" "Lapor apaan?" Pena Kebenaran Agung tiba-tiba berkata dengan marah, "Apa yang kamu pikirkan? Majikan menyerahkan aku kepadamu, menurut kamu apakah dia meminta aku untuk menemanimu pamer? Aku adalah Pena Kebenaran Agung, pena di tangan majikan, dia menyerahkan aku kepadamu, ini berarti dia telah mendelegasikan kekuasaan kepadamu. Di hadapan aturan hukum, aturan Tao dan Tiandao ini, jika mereka tidak menaatimu, kamu bisa membunuh mereka, mengerti?" Mile berkata dengan suara dalam, "Kamu yakin?" Pena Kebenaran Agung menghela nafas dengan suara rendah, "Saudaraku, aku adalah Pena Kebenaran Agung. Memang ada sedikit kesenjangan antara kekuatanku dan 3 pedang, tapi apa kamu tahu, aku ini melambangkan apa? Identitas majikan memintaku untuk mengikutimu, sebenarnya telah menunjukkan bahwa dia memilihmu untuk menjaga ketertiban alam semesta, atau untuk menciptakan ketertiban baru, dan bukan membiarkan aku ikut pamer denganmu, mengerti?" Mile tersenyum, "Aku mengerti." Pena Kebenaran Agung melanjutkan, "Majikan sudah lama tidak muncul. Oleh karena itu, aturan hukum, aturan Tao dan Tiandao sudah mulai berkuasa. Dalam keadaan biasanya, dia harusnya tidak bersikap seperti ini saat melihatku, tapi dia bahkan tidak memberiku wajah sama sekali. Ini berarti mereka tidak lagi menganggap serius majikan." Mile menatap aturan hukum di kejauhan, "Aku ingin mengambil alih tanah pemberontakan ini." Aturan hukum sedikit menyipitkan matanya, "Raja pengandal dukungan, kamu tidak punya hak ini, kamu." Mile tiba-tiba menebas dengan pedang. Dengan tebasan pedang ini, seluruh galaksi segera meredup. Ekspresi Liliana tiba-tiba berubah drastis, saat ini dia sangat terkejut. Saat ini, dia menyadari bahwa Tuan Muda Ye di depannya 100 kali lebih menakutkan dari yang dia bayangkan. Di kejauhan, wajah aturan hukum juga berubah drastis dalam sekejap. Namun, ia tidak duduk diam dan menunggu kematian. Ia bergegas maju dan meninju Mile. Dalam sekejap, kekuatan aturan hukum yang tak terhitung jumlahnya, memadat dari langit dan bumi. Galaksi sedang mendidih. Puff! Dengan suara robekan bergema, sebilah pedang langsung menghancurkan kekuatan aturan hukum itu, kemudian pedang itu langsung menusuk dan menembus alis aturan hukum tersebut. Boom! Tubuh aturan hukum bergetar hebat, seluruh nafas tubuhnya sesak. Mile memandang aturan hukum dengan wajah penuh rasa tidak percaya, "Apa aku sedang meminta persetujuan darimu?" Aturan hukum berekspresi ngeri, "Kamu, bagaimana kamu bisa menghancurkan kekuatan aturan hukumku dengan begitu mudah?" Mile tampak tenang, "Karena aku hebat, mengerti?" Saat berbicara, dia membuka telapak tangannya, pedang biru gaib kembali ke tangannya. Saat ini, aturan hukum berkata dengan marah, "Pedang. Bilah pedang itu." Ia tentu saja tidak bodoh, ia mengetahui bahwa alasan Mile bisa dengan mudah menghancurkan kekuatan aturan hukum karena pedang itu. Mile melirik pedang biru gaib di tangannya dan tersenyum kecil. Dengan kekuatannya, dia secara alami bisa mengalahkan aturan hukum ini. Namun, tanpa pedang biru gaib, pasti tidak akan semudah ini. Pedang biru gaib dapat menghancurkan semua aturan, semua Tao. Tentu saja, langkah pertama adalah kekuatannya sendiri tidak boleh terlalu lemah. Jika dia jauh lebih rendah dari yang lain, beri dia pedang apapun juga percuma saja. Pada saat ini,
Pena Kebenaran Agung tiba-tiba berkata, ambil segel hukumnya. Miley sedikit mengernyit, segel hukum. Pena Kebenaran Agung berkata, ya, peninggalan majikan, segel hukum yang berisi kekuatan aturan hukum. Hanya dengan segel hukum ini dia dapat dianggap sebagai aturan hukum di dunia ini. Miley berkata dengan suara dalam, jika aku memiliki segel aturan ini, maka aku bisa dianggap sebagai aturan hukum di tempat ini. Pena Kebenaran Agung berkata, iya. Miley berkata dengan ringan, dengan kata lain, hanya mereka yang memiliki segel hukum yang dapat dianggap sebagai aturan hukum. Pena Kebenaran Agung berkata, tidak juga, harus diakui langsung oleh majikan baru dihitung. Sebaliknya, jika ada orang lain yang memperoleh segel hukum dengan cara merampok dan tidak diakui oleh pemiliknya, itu akan diburon oleh aturan Tao. Dan jika kamu memiliki segel hukum dan ada aku di sisimu, di seluruh langit dan dunia ini, siapa yang berani menyentuhmu? Wajah Miley penuh garis hitam. Kalau begitu, rasanya seperti Pena Kebenaran Agung tidak terkalahkan. Tanpa banyak pikir, Miley memandang aturan hukum. Dia membuka telapak tangannya, suatu kekuatan langsung menyelimuti aturan hukum. Tak lama kemudian, tiba-tiba muncul segel kecil di antara alis aturan hukum. Melihat pemandangan ini, wajah aturan hukum tiba-tiba berubah drastis dan dia segera berkata, mohon ampun, aku bersedia menyerah kepadamu. Miley menggelengkan kepalanya, tidak perlu. Mendengar hal ini, aturan hukum menjadi geram. Aku adalah aturan hukum yang majikan atur secara pribadi menyegel dunia ini dan menjaga ketertiban. Tidak ada yang bisa mengambil segel hukumku kecuali majikan. Tidak ada satupun yang boleh. Miley mengabaikan aturan hukum dan terus menyita segel hukum. Pada saat ini, Pena Kebenaran Agung tiba-tiba berkata, kamu benar-benar terbelakang mental. Saat lihat aku mengikutinya, kamu tidak bersikap rendah hati, apa yang kamu pikirkan? Aturan hukum berkata dengan marah, Pena Kebenaran Agung, bagaimana kamu bisa bersatu dengan orang luar dan melawan bangsamu sendiri? Kamu, diam. Pena Kebenaran Agung tiba-tiba berkata dengan marah, sudah kubilang dari awal bahwa dia adalah orang yang dipilih oleh majikan, tapi kamu tidak mendengarkannya. Mau salahkan siapa? Aturan hukum berkata dengan galak, kamu bilang dia dipilih oleh majikan, bukti apa yang kamu punya? Pena Kebenaran Agung berkata dengan marah, berdasarkan aku mengikutinya. Aturan hukum berkata dengan marah, kamu pikir kamu ini siapa? Brengsek. Pena Kebenaran Agung sangat marah, apa-apaan ini? Dia sangat marah sampai tidak bisa berkata-kata. Saat ini, segel hukum sudah muncul di tangan Miley. Miley melihat segel hukum di tangannya dan tersenyum. Harus dikatakan bahwa segel hukum ini memang sangat bagus. Dia bisa merasakan kekuatan aturan hukum menakutkan yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Kekuatan aturan hukum ini mungkin tidak mudah ditolak oleh seorang master alam tiada jalan. Tentu saja tidak termasuk dia. Pedang biru gaib dapat menekan kekuatan aturan hukum ini sampai mati. Pengekangan langit. Pada saat ini, aturan hukum di samping tiba-tiba meraung histeris. Raja pengandal dukungan, jika segel hukum aku dicabut, dunia hukum tidak akan melepaskanmu. Miley sedikit mengernyit, dunia hukum itu tempat seperti apa? Pena Kebenaran Agung berkata dengan sungguh-sungguh, tempat khusus pengelolaan aturan hukum, sangat istimewa. Tempat itu diciptakan oleh majikan sendiri. Miley bertanya, apakah tempat itu memberimu wajah? Pena Kebenaran Agung ragu-ragu sejenak, lalu berkata, tentu saja. Miley menghela nafas dengan suara pelan, Pena kecil, bisa tidak kamu beritahu aku keberadaanmu seperti apa di antara Tuan Pena Kebenaran Agung? Maksudku statusmu, apa statusmu bisa masuk dalam 3 besar?
Pena Kebenaran Agung langsung berkata, statusku unik. Mile tidak bisa berkata-kata. Sekarang dia tidak percaya dengan apa yang dikatakan Pena Kebenaran Agung. Orang ini gengsi dan tidak tahu malu. Pada saat ini, aturan hukum tiba-tiba membuka telapak tangannya. Kekuatan yang menakutkan naik ke langit dan langsung menuju ke kedalaman langit. Pena Kebenaran Agung mendesah dengan suara pelan. Mile sedikit mengernyit, apa yang dia lakukan? Pena Kebenaran Agung menulis, dia memanggil orang. Wajah Mile penuh dengan garis-garis hitam. Pena Kebenaran Agung, aku punya satu pertanyaan terakhir untukmu. Jika kamu mengikutiku, apakah itu benar-benar niat majikanmu? Pena Kebenaran Agung berkata, tentu saja. Jika tidak, apa menurutmu aku akan berinisiatif untuk mengikutimu? Oh tidak, maksudku, aku tidak berhak mengambil inisiatif untuk mengikutimu, bukan berarti aku tidak ingin mengikutimu. Mile menggelengkan kepalanya, lalu majikanmu meminta kamu mengikutiku. Apakah dia benar-benar ingin aku mengendalikan ketertiban alam semesta? Pena Kebenaran Agung berkata, aku rasa seharusnya begitu. Wajah Mile langsung berubah menjadi gelap, seharusnya begitu. Jadi, majikanmu memintaku mengambil alih ketertiban alam semesta. Apakah itu semua hanya tebakanmu? Pena Kebenaran Agung menghela nafas dengan suara rendah. Aku sudah mengikuti majikan begitu lama, jadi aku masih bisa tahu beberapa pemikirannya. Karena dia meminta aku mengikutimu, dia pasti ingin kamu menjadi penerusnya. Karena yang ingin memegang kendali ketertiban alam semesta ini harus ada aku. Mile bingung, kenapa? Pena Kebenaran Agung berkata dengan suara dalam, nasib semua orang ditulis olehku. Mile berpikir sejenak lalu berkata, bagaimana jika majikan ganti Pena? Brengsek. Pena Kebenaran Agung tiba-tiba berkata, bisa tidak kamu jangan mengobrol seperti ini? Mile menghela nafas dengan suara rendah. Dia merasa hanya dengan mengandalkan Pena Kebenaran Agung saja tidak akan bisa mengendalikan aturan hukum, aturan Tao dan Tiandao di sekitar Tuan Pena Kebenaran Agung. Pena Kebenaran Agung tampaknya tidak ada apa-apanya. Sepertinya masalah selanjutnya masih harus mengandalkan diri sendiri. Sakit kepala. Pada saat ini, langit berbintang di atas Mile tiba-tiba mendidih. Kemudian aura menakutkan menyapu dirinya. Mile mengangkat kepala dan melihat ke kedalaman langit berbintang, matanya sedikit mengernyit, datang begitu cepat. Di kejauhan, aturan hukum tiba-tiba berkata dengan galak, kamu sudah tamat. Kamu sudah tamat. Mile melihat sekilas ke aturan hukum, lalu berkata, aku tidak tahu apakah aku akan tamat atau tidak, tapi kamu pasti akan tamat. Setelah berbicara, dia melambaikan lengan bajunya. Puff. Pedang terkoyak, aturan hukum langsung dimusnahkan di tempat. Lancang. Pada saat ini, teriakan marah tiba-tiba terdengar dari dalam langit berbintang, kemudian guntur dan kilat emas langsung jatuh. Ekspresi Mile tampak dingin, dia melambaikan lengan bajunya. Boom. Cahaya pedang langsung memotong guntur dan kilat emas menjadi beberapa bagian. Saat itu, seorang pria muncul tak jauh dari Mile. Pria itu menatap ke arah Mile, beraninya kamu membunuh aturan hukum dunia ini. Mile melirik pria itu, lalu berkata, kamu dari dunia hukum. Mata pria itu sedikit menyipit, kamu tahu dunia hukum. Mile tersenyum dan berkata, Pena kecil, apa kamu ingin berbicara dengannya? Pena Kebenaran Agung perlahan melayang. Melihat Pena Kebenaran Agung, pria itu sedikit mengernyit dan berkata, Pena Kebenaran Agung. Pena Kebenaran Agung berkata, dialah yang orang pilihan majikan. Mata pria itu sedikit menyipit, Pena Kebenaran Agung, kamu bilang dia orang yang dipilih oleh majikan. Pena Kebenaran Agung berkata, ya.
Pria itu bertanya, "Apa kamu punya bukti?" Pena Kebenaran Agung berkata dengan marah, "Akulah buktinya." Pria itu mencibir, "Pena Kebenaran Agung, setahuku kamu dipenjarakan di Bima Sakti oleh majikanmu karena kesalahanmu. Kamu tidak sedang melarikan diri kan?" Mendengar hal ini, Mile pun melihat ke Pena Kebenaran Agung. Dia juga sedikit bingung. Sial, jangan-jangan orang ini melarikan diri sendirian lalu datang mencarinya. Semakin Mile memikirkannya, semakin besar kemungkinannya. Karena di dunia sekarang ini, orang ini hanya bisa mengikutinya, dan majikannya seperti tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Mungkinkah dirinya tertipu oleh Pena? Pena Kebenaran Agung tiba-tiba menjadi emosional. "Jangan bicara omong kosong, aku akan menuntutmu fitnah." Fitnah. Mile bersambung.